سحابة ورعد وبرق Teteh nggak kejemur. يجعلون أصابعهم في Recording in progress. آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Ya. Assalamualaikum. Mohon Ayah. maaf Ayah. ya. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Putri Miftahul Khair. Ya mohon maaf tadi salah sebut nama ya. Terima kasih ya. Semoga apa yang dibacakan bisa memberikan manfaat untuk kita yang mendengar, terutama untuk yang membacakan. Baik, insya Allah kita langsung sapa dulu nih. Ustadz Ridho Febri, apakah sudah bergabung di Zoom-nya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Ari bilang tuh mau ada penambahan ya. Orang Ada Ismar. Kang Arif, ya. Oke ya. Sudah masuk? Alhamdulillah sudah Kang. Alhamdulillah sudah masuk ya. Nah, Ustadz, gimana Ustadz? Kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ini kebetulan ngisi kajian online-nya lagi di kantor PLN. Masya Allah. Jadi hidupnya manfaat banget setia ini Ustadz. Masya Allah. Di Ya mana-mana karena ngisi kajian. nanti Ustadz, sore ya. mau ada acara buka puasa bersama sekalian juga di sini. Masya Allah. Ini kalau ibu-ibu nih kayaknya apalagi daerah Bandung nih kayaknya udah nggak asing lagi nih sama Ustadz Ridho Febri juga nih. Saya juga sering kemarin kalau nggak salah tuh di podcastnya Ari Untung ya ngebahas tentang Iya, LGBT alhamdulillah nih. ya. Masya Allah. Itu kalau sebagai informasi Ustadz ini alhamdulillah Ari Untung pernah menjadi sebagai brand ambassador dari Quran Cordoba juga nih Ustadz. Iya betul. Alhamdulillah. Iya. Saya juga Nah, waktu itu pernah ketemu sama teman-teman dari Cordoba juga di Bandung beberapa kali. oh iya siap. Alhamdulillah saya belum ketemu nih sama Ustadz nih. Semoga bisa bertemu nih Ustadz ya. Insya Allah. Baik, kita bacakan dulu mungkin ya profil dari Ustadz Ridho Febri ini. Bisa dibantu teman-teman operator? Nah, ini dia profil dari Ustadz Febri. Ya, beliau adalah seorang dai ya atau aktivis dakwah. Beliau juga pengisi program Damai Indonesiaku di TV One, ya Masya Allah. Pengisi program Tausiah Subuh di TV One juga. Founder Yayasan Berani Hijrah Indonesia. Pemerhati dan konselor parenting Nabawiyah. Founder kelas parenting Janati Koplo Class. Dai pakar parenting, aktivis dakwah dan motivator hijrah, dan juga sebagai konten kreator. Masya Allah, lengkap banget pokoknya. Kita nggak salah kalau misalnya ambil ilmu dari Ustadz Febri ini ya. Nah ini insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang Islam dan identitas diri. Mungkin bisa langsung Ustadz materinya disampaikan, waktu dan layar saya persilahkan. Baik. Teman-teman semuanya, saya nanti pakai mic ini, jadi nanti cuma satu arah. Ketika saya tanya apakah suaranya terdengar, nanti tinggal diketik aja di kolom chat, terdengar jelas atau tidak ya. Karena ini cuma satu arah, jadi saya nggak
dengar kata-kata dari teman-teman semuanya, tapi insya Allah teman-teman semoga bisa mendengar suara saya dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah, baik. Kalau suaranya terdengar dengan jelas berarti satu, sinyalnya bagus, yang kedua memang sudah terpasang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kemudian saya minta tolong ke teman-teman semuanya, kita sama-sama beramal soleh pada sore hari ini dengan menyebarkan link kajian kita pada sore hari ini ke grup-grup kita, baik grup keluarga, grup teman-teman semuanya, biar insya Allah makin semarak, dan insya Allah itu menjadi amal soleh dan jariah untuk kita semuanya. Karena ketika kita nyebar sebuah kebaikan, dan insya Allah orang-orang yang melakukan kebaikan itu, pahalanya akan juga kita dapati sebagaimana Allah berikan pahala kepada mereka. Jadi insya Allah ini bisa menjadi amal jariah dan amal jama'i untuk kita semuanya di momen pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Cordoba, juga teman-teman para sister filah. Saya izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah izinkan kita berkumpul bermajelis dengan majelisnya orang-orang salih dahulu. Insyaallah ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk terus memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya sebagai seorang hamba kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk sekedar bermain-main, bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang saja, tapi punya tujuan besar. Kenapa Allah menciptakan kita sebagai seorang muslim? Dan ini harusnya menjadi sebuah kegelisahan dalam jiwa kita untuk menanyakan lebih dalam, lebih luas, lebih besar tentang apa yang menjadi tujuan kita sebagai seorang muslim. Kalau kita hanya sekedar berbangga dengan status kita sebagai seorang muslim dengan jumlah yang banyak dan besar di Indonesia, maka yang muncul adalah sebuah euforia saja. Tapi kalau misalkan hadir dalam jiwa kita kegelisahan, ya, kegelisahan tentang kenapa sih Allah menciptakan saya, apa sih yang Allah mau dari diri saya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih dampak dari perilaku-perilaku yang salah dan perilaku-perilaku yang baik yang saya kerjakan sebagai seorang hamba di hadapan Allah dan lain sebagainya. Seharusnya teman-teman kita munculkan banyak why. Kenapa. Sehingga nanti ketemu pada satu titik yang namanya big why. Kenapa Allah menciptakan kita sebagai seorang manusia? Setidaknya, kalau kita bicara tentang identitas diri ya, Islam dan identitas diri, berarti kalau bahasa kerennya itu disebut sebagai personal branding kita sebagai seorang muslim. Nah, setidaknya ada dua. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang tugas kita sebagai seorang hamba. Yang pertama, Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah minta kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, Quran surat kedua ayat 30, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, yang pertama surat Az-Zariyat ayat 56 itu hablum minallah. Urusan kita dengan Allah, penghambaan kita sebagai seorang muslim kepada Allah. Dan yang kedua, itu interaksi secara sosial, hablum minannasnya. Nah, persentase antara hablum minallah dengan hablum minannas itu lebih besar hablum minannasnya. Cuman kualitas dari interaksi secara sosial kita dengan manusia-manusia yang ada di sekitar kita itu bergantung dari kualitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya yang harus digarisbawahi teman-teman semuanya. Makanya maaf, kenapa ada orang yang sudah ngaji tapi akhlaknya buruk? Bisa jadi ngajinya dia selama ini itu baru sebatas melepas kewajiban.
Walaupun itu sudah sebuah kebaikan ya, sudah jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena ngajinya itu menjaga dan menahan dia untuk melakukan kemaksiatan yang lebih besar lagi. Cuman yang dimau sama Allah itu bukan seperti itu. Ada proses upgrading di dalam diri kita, ya, ada proses peningkatan value di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Nah, ini yang seharusnya menjadi sebuah kegelisahan kita sebagai seorang muslim, bukan hanya berbangga tentang banyaknya majelis yang sudah kita datangi, bukan hanya berbangga dengan foto selfie yang kemudian kita upload di media sosial sebagai jejak-jejak kita bersilaturahmi dengan banyak guru, bukan hanya itu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita duduk di majelis ilmu, sudah seberapa banyak ilmu yang kita miliki, kita install dalam kehidupan kita sebagai sebuah amal solih yang akhirnya menghadirkan akhlak mulia dan akhlak yang sangat baik. Teman-teman semuanya, apalagi ini era digital ya, Masya Allah, di media sosial nih terutama ya. Saya baru saja tadi sebelum asar itu menghadapi sebuah komentar julid dari seorang netizen yang mengomentari sebuah postingan saya dari video reel saya. Ya, beliau mengatakan bahwa ya karena yang menyampaikan seorang ustadz katanya, jadi mengambil sudut pandangnya hanya dari seorang laki-laki. Dia tidak memahami konteks dari video yang saya share di media sosial itu. Ya itu memang sudah resiko, ya kan? Dan saya juga tidak berharap bahwa orang akan memahaminya, kecuali Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk memahami konteks dari setiap video-video yang berseliweran di media sosial. Karena tidak sedikit dari kita ketika menemukan quotes atau video di Reels, itu bukan untuk introspeksi diri, tapi untuk menyerang orang atau membenarkan kesalahan di dalam diri. Nah, itu bukan seperti itu yang Allah mau. Itu bukan akhlak namanya. Itu bukan adab. Jadi teman-teman semuanya, akhirnya apa? Saya balas dengan satu kata sederhana. Apa? Pret. Kenapa begitu? Saya ingin tahu respon beliau. Kemudian apa? Dan betul akhirnya keluar caci makinya. Saya tahu orang-orang yang seperti itu rata-rata adalah orang-orang yang sedang dilanda masalah dalam hidupnya. Kegelisahan jiwa. Kenapa? Begini teman-teman semuanya. Apapun nasihat yang terdengar dan terlihat oleh mata kita, harusnya diterimanya bukan pakai perasaan, tapi pakai iman. Apa yang terjadi akhirnya? Proses introspeksi dirinya muncul. Kalau pakai perasaan, baper. Yang terjadi itu. Nah, itulah yang banyak terjadi di kalangan wanita khususnya, teman-teman para singelila. Ketika mereka diberikan perhatian lebih oleh lawan jenis, akhirnya apa? Hatinya bergetar. Akhirnya apa? Bertekuk lutut pada laki-laki yang jelas mungkin belum halal buat dia. Nah, ini jadi PR besar buat kita. Sebagai seorang laki-laki juga harus sadar bahwa seorang perempuan bukan untuk disakiti seperti itu. Nah, ini akhlak, ini adab dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kita. Pertanyaannya, kenapa yang dilihat oleh Allah adalah hati kita? Karena di dalam hati inilah muncul ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi momentum Ramadan ini kan spesial sebetulnya teman-teman. Kalau kita ingin menelaah lebih dalam tentang spesialnya Ramadan, satu, pintu nerakanya Allah dibuka. Pertama, pintu surganya Allah dibuka selebar-lebarnya. Yang kedua, pintu nerakanya Allah ditutup serapat-rapatnya. Yang ketiga, syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pelajaran besar buat kita. Kalau di bulan Ramadan ini, ternyata misalkan Allah berikan kewajiban kita untuk melakukan sebuah syariat besar yang namanya puasa, ternyata dengan puasa yang ada itu nggak bisa menahan kita dari tidak membicarakan keburukan orang lain, maka alangkah sayangnya, alangkah mubazirnya. Waktu Ramadan ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita yang seharusnya berlimpah kebaikan dan amal soleh, tapi justru malah yang hadir adalah kesalahan dan kemaksiatan yang terus berulang. Nah, ini PR besar buat kita, teman-teman semuanya. Saya berharap bahwa akan ada kebaikan-kebaikan dari diri kita sebagai seorang muslim dalam berinteraksi secara sosial. Kalau bicara tentang identitas diri, kita adalah seorang muslim. Apa sih identitas diri dari seorang muslim itu? Salah satunya adalah apa? Sikap rendah hati, dan kedua, tidak mudah berbuat zolim kepada orang lain. Nah, ini PR besar buat kita. Ustadz, bagaimana kalau ternyata ada orang lain yang berbuat zolim kepada diri kita? Biarin. Kenapa saya bilang biarin? Itu urusan dia sama Allah. Yang Allah lihat terhadap kita adalah respon saat sikap perilaku yang tidak menyenangkan itu terjadi buat kita.
Itu respon itu yang dilihat oleh Allah. Kalau ternyata kita dendam, ya, maka Allah akan memberikan nilai merah terhadap diri kita. Tapi kalau kita kemudian menyadari bahwa ada rasa sakit, luka, dan kecewa yang kita rasakan ini sebagai bentuk apa? Bentuk dari cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita, maka yang ada apa? Yang akan kita dapati? Cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Muslim. Itu akhlaknya kita kepada Allah. Karena akhlak kita kepada Allah bagus, kita bisa berbaik sangka kepada Allah, tidak judging kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mudah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan demi Allah, akan mudah akhlak itu terjaga untuk interaksi secara sosial terhadap manusia. Nah sekarang, kenapa ada hamba-hamba Allah yang mereka Muslim, tapi secara akhlak personal kepada sesama itu bermasalah? Jawabannya sederhana kok. Dari situ kita bisa menakar bahwa ada masalah juga antara hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman semua kalau bicara tentang tugas tadi, ini yang vertikal ini hablum minallah, yang horizontal ini hablum minannas. Artinya ketika bagus dengan Allahnya, maka akan Allah perbaiki urusannya dengan manusia, dengan dunianya. Nah itu yang ingin saya sampaikan lebih dalam dan lebih luas sebagai kita sebagai seorang Muslim itu harus tahu, harus paham. Kenapa ada luka dan kecewa? Kenapa ada orang yang zolim sama kita? Kenapa ada orang yang menyakiti kita? Ada orang yang membohongi kita? Ada orang yang berbuat kasar kepada kita, semena-mena dan lain sebagainya. Pertama, teman-teman harus dipahami dan diyakini bahwa itu bentuk kasih sayang Allah. Yang kedua, itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Yang keempat, cara Allah untuk mengajarkan kepada kita agar tidak berbuat zolim kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena kita dizolimi sama orang juga nggak nyaman, nggak enak. Maka Allah meminta jangan pernah menzolimi siapapun. Ini pelajaran tentang 4 besar dan ini akhlak. Jadi kalau dibilang bagaimana identitas dari seorang Muslim, akhlak. Saya banyak ketemu orang, ya, dari level orang biasa sampai orang doktoral dan profesor dengan izin Allah, itu ternyata akhlak itu tidak selalu dan tidak melulu ada di dalam diri mereka walaupun mereka seorang Muslim. Kenapa? Mereka mengejar titel itu pada urusan dunia, bukan mengejar kedalaman ilmu akhirat. Nah itu berbeda sama para generasi salaf dahulu ya. Ini menjadi PR besar buat kita yang kadang di beberapa kesempatan mungkin kita dapati gitu kan, hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita. Selain itu menjadi sebuah proses untuk kita menjaga hati kita, menjaga diri kita, menjaga lisan kita. Allah juga pingin kita belajar untuk lebih meningkatkan value di dalam diri kita sebagai seorang Muslim, itu saat berinteraksi sosial. Karena itu identitas kita. Kalau kita ternyata tidak bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang baik, maka jangan berharap Allah akan mengizinkan orang lain berperilaku baik terhadap diri kita. Ini sebuah keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman salah satunya di Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat ke-30. Allah berfirman tentang segala musibah, sakit hati, luka dan kecewa yang kita rasakan, kata Allah, itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Nah, seadil itulah Allah sama kita. Sebaik itulah Allah sama kita, karena Allah pengen memberikan pelajaran besar terhadap kita sebagai seorang Muslim, agar berhati-hati dalam bertindak, berucap, dan bersikap, terutama dalam interaksi secara sosial yang luas. Nah ini nilainya, itu tergantung dari kualitas kita sebagai seorang Muslim dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, teman-teman, kenapa ada orang yang sholat tapi masih suka membicarakan keburukan orang lain? Kenapa ada orang yang sholat tapi perilakunya masih buruk dalam standar Islam? Nah, ya, dalam standar Islam, bukan standar norma manusia. Kalau standar norma manusia, ya gue begini, mau gimana lagi? No, beda. Tapi kalau standar Islam, secara umumnya tidak sempurna keimanan seseorang sebelum menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Artinya apa? Pelajaran besar dari hadis Nabi SAW ini bahwa apa? Bahwa kita harus menghormati orang-orang yang lebih tua secara usia. Artinya menghormati mereka itu bukan hanya sebatas melepas kewajiban, apalagi basa-basi, tapi juga sebuah sebuah sikap kita yang tulus lahir dari hati kita. Yang sebetulnya gini, orang lain itu bisa ngerasain kita tuh tulus apa enggak, termasuk kita juga bisa ngerasain orang tuh tulus apa enggak. Nah,
Nah, gini teman-teman, berbuatlah, bersikaplah ihsan kepada siapapun, orang-orang di sekitar kita. Apa sikap ihsan itu? Ramah, asik, ya kan, baik terhadap mereka, karena Muslim sejati itu tengah-tengah sifatnya. Tidak introvert, tidak ekstrovert. Kenapa saya katakan tengah-tengah? Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kita bicara dalil, ya. Kata Nabi SAW, orang yang beriman itu kalau dia akan bicara, maka bicaranya yang baik. Kalau tidak, dia diam. Berarti positioningnya, dia ada di potongan dan irisan yang tengah. Dia tidak terlalu introvert, dia tidak terlalu ekstrovert. Artinya dia bisa memposisikan diri dia ketika sama orang lain. Dia bisa bicara dengan bicara yang baik. Dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan, ya kan? Tapi di satu sisi, ketika dia harus diam, dia akan diam. Nah, kan nggak ada pilihan di antara apa yang disampaikan itu tentang apa, membicarakan keburukan, memfitnah orang, menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Nggak ada. Semua bermuara pada kebaikan. Nah, kenapa? Karena Allah Maha Baik itu pengen kita selalu hidup dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Itu Islam, itu Muslim. Jadi kalau bicara identitas kita sebagai seorang Muslim, apa? Akhlak. Nah, akhlak itu bukan basa-basi. Akhlak itu bukan keberpura-puraan. Akhlak itu seperti Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seorang bapak yang memang dia seorang pekerja keras yang sangat luar biasa dan mau mencium tangannya. Itu akhlak. Nabi loh. Orang yang paling mulia di alam semesta ini. Mencium tangan seorang suami, seorang ayah yang bekerja keras mencari rizki yang halalan thayyiban. Makanya ada kasus kemarin yang sempat viral belum lama, qadarullah ada seorang yang secara tidak langsung tersirat dari kata-katanya merendahkan seorang pedagang es teh manis gitu. Yang Masya Allah tabarak rahman gitu kan. Ini jadi pelajaran untuk kita semuanya bahwa akhlak itu tidak tergantung dari seberapa banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak itu ada karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat kita dengan Allah, makin berkualitas ibadah kita dengan Allah, makin sungguh-sungguh kita taat kepada Allah, makin baik kualitas dari amal soleh yang kita kerjakan, maka akhlak itu akan muncul. Jujur, ramah, disiplin, sabar, syukur, ya. Dia bersyukur dengan semua silaturahmi yang dia dapati dan dia bersabar terhadap orang-orang yang mungkin menjadi ujian buat dia dalam kehidupan dia. Itu akhlak. Teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang adab itu beda. Adab itu dipelajari. Contoh, masuk ke masjid kaki kanan, sebelumnya membaca doa, keluar masjid pakai kaki kiri, sebelumnya juga membaca doa sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Pakai pakaian, baca doa, membukanya pakai doa, masuk kamar mandi juga pakai doa, diawali dengan kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu adab. Jadi bisa dipelajari, tapi akhlak itu tidak bisa dibuat-buat. Akhlak itu lahir dari kesadaran hati bahwa saya seorang hamba di hadapan Allah dan perilaku saya akan dilihat oleh Allah, akan dinilai oleh Allah, maka saya harus menjaga akhlak saya terhadap orang-orang di sekitar saya, sebagaimana saya pun harus menjaga sikap saya terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah saya. Itu buah namanya. Jadi teman-teman semuanya, akhlak itu tidak bisa dipura-purakan, tidak bisa mengada-ngada. Karena itu sikap konsisten yang Allah hadirkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sikap keberpura-puraan. Suatu ketika ada seorang sahabat yang usil dalam tanda kutip terhadap sahabat yang lain. Rasulullah tahu. Kemudian akhirnya Pak Rasulullah mengatakan apa? Masih ada kezoliman di dalam dirimu. Itu sahabat bermakmum dengan Nabi, sholat bersama Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi masih usil berbuat terhadap orang lain, terhadap sahabat yang lain, dan Nabi menegurnya dengan satu kalimat yang sangat indah, masih ada kezoliman di dalam dirimu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah ketemu Nabi, kita bahkan tidak pernah sholat bersama Nabi, bahkan kita tidak pernah hidup bersama Nabi, tapi kita sering tidak sadar telah menzolimi orang lain, lewat sikap, lewat perilaku, lewat ucapan kita. Ini bukan berarti kita pengen dihargain sama orang. Bukan. Mulailah menjadi orang yang bisa menghargai keberadaan orang-orang di sekitar kita.
tanya kabarnya, tanya keluarganya, tanya apa kegiatannya. Ini hal sederhana sebetulnya teman-teman semuanya. Tapi inilah identitas kita, personal branding kita sebagai seorang muslim itu akhlak. Dan tidak akan Allah berikan akhlak kepada seseorang kecuali memang orang itu dekat dengan Allah secara apa? Secara kualitas ibadah. Ada orang yang mohon maaf ya, dia sholat di masjid, dia mungkin juga tahajud gitu kan. Kalau dia gambarannya seorang akhwat mungkin tertutup secara rapi, tapi ternyata masih ada kemaksiatan yang dia lakukan. Dia tidak berakhlak kepada Allah, maka tidak bisa berakhlak kepada manusia. Kemudian ada juga seseorang yang mungkin terlihat kita sebagai seorang laki-laki ya berpakaian berpeci, jenggot, ya kan? Kemudian mungkin terlihat secara looknya jidatnya hitam, ya kan? Kemudian dia pakai sarung atau pakai gamis atau mungkin celana di atas mata kaki. Nah, itu tidak menjamin akhlaknya akan bagus. Bisa dilihat saat kita berinteraksi secara sosial. Apakah dia bisa menghargai keberadaan orang-orang di sekitarnya atau hanya sibuk dengan kelompok-kelompoknya saja. Nabi SAW itu terbuka kepada siapapun karena itu akhlaknya. Dan Nabi diutus kepada kita kan untuk memberikan keteladanan dalam kebaikan-kebaikan akhlak yang Allah ridhoi. Teman-teman semuanya, kenapa akhlak yang saya bahas pada sore hari ini? Karena ini berkaitan dengan takwa. Ya, berkaitan dengan takwa. Jadi kalau saya bicara secara casing seperti yang barusan saya sampaikan ya, seorang muslimah berpakaian rapih tertutup, nah itu baru terlihat solehah. Seorang laki-laki kemana-mana berpeci, pakai pakaian baju koko ya, kemudian pakai gamis, pakai sarung atau mungkin pakai celana tapi di atas mata kaki, nah itu baru terlihat solih. Apakah itu menjamin ketakwaan? Tidak, belum. Karena at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam hati. Bagaimana cara melihat seseorang itu bertakwa atau tidak? Lihat bagaimana sikap dan perilakunya. Salah satu ciri orang yang memiliki akhlak yang mulia adalah meminimalisir perbuatan yang akan berdampak dan menghadirkan mudorot terhadap orang lain. Nah itu cirinya. Di antaranya itu. Jadi hati-hati hidupnya. Dia tidak mau sampai berbuat zolim kepada orang. Dia tidak mau sampai akhirnya membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan dia. Nah pertanyaannya, bagaimana membentuk karakter takwa di dalam diri kita sehingga personal branding kita sebagai seorang muslim, yaitu nilai akhlak itu muncul. Teman-teman semuanya, ini momennya, Ramadan. Bukankah di Quran surat kedua, Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumus... Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maaf teman-teman, barusan agak nge-lag sedikit. Ada suara geluduk soalnya. Ya, saya mohon maaf. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk kita berpuasa. Kenapa kita harus puasa? Karena Allah pingin kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Artinya hamba-hamba yang punya kemelekatan dalam hubungan dengan Allah, seorang hamba yang dekat dengan Allah, seorang hamba yang terbangun intensitas kedekatannya dengan Allah, seorang hamba yang betul-betul tunduk patuh terhadap Allah, seorang hamba yang hidupnya berhati-hati karena selalu merasa dilihat dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesadaran itu membuat dia terjaga dari melakukan kemaksiatan. Artinya terjaga dari melakukan kemaksiatan itu bukan berarti nggak melakukan kemaksiatan. Dia melakukan kemaksiatan, tapi ketakwaannya membawa dia untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salah satu ciri orang yang bertakwa itu senang mengintrospeksi diri? Dan kemudian dari hasil introspeksi dirinya itu dia akhirnya tergerak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat ketiga. Surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegera minta ampun kepada Allah. Kenapa Allah perintahkan kita untuk minta ampun kepada Allah? Karena kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba yang banyak melakukan salah dan dosa. Lanjutan ayatnya apa? Karena Allah sudah menyediakan surga yang luasnya langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman semuanya, serelate itu gitu kan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Itu kenapa kita sebagai seorang muslim, hidup itu panduannya hanya satu, wahyu. Apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah.
Kalaupun harus mengambil rujukan-rujukan dari yang lainnya, maka yang kita ambil adalah apa yang disampaikan oleh ulama-ulama terbaik dahulu. Makanya Al-Quran memberikan isyarat orang-orang yang hanif. Orang-orang yang hanif itu lisan, hati, dan perbuatannya tegak lurus seperti huruf alif. Mereka-mereka inilah yang harus kita ambil ilmu-ilmunya. Walaupun mungkin mereka bukan orang-orang yang terkenal, mereka hanya orang-orang yang biasa. Seorang kiai, seorang ustadz yang memang tinggal di pedesaan, di daerah, tapi akhlaknya bagus, perilakunya bagus, ketika kita bertamu mampu memuliakan, ya. Ketika kita mengajak bicara mereka mampu antusias dengan apa yang kita sampaikan. Ketika bertemu membuat kita merasa dekat dengan Allah, dan ketika berpisah muncul kerinduan dan kangen. Kenapa? Karena akhlak. Bukankah coba teman-teman, kita di banyak guru-guru yang Masya Allah ya, ada Ustadz Adi, ada Ustadz Nuzul Zikri, ada Ustadz Umar Mita, ada Buya Yahya, ada Aagim, yang akhwatnya ada misalkan Ustazah Halimah Alaidrus, ada Teh Nini di Bandung, kemudian Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Riza Basyalamah, dan lain sebagainya. Coba teman-teman semuanya, melihat beliau saja, belum mendengar nasihatnya itu wajahnya sudah adem, tenang, nyaman gitu. Kenapa? Karena hati mereka itu bersih dari penyakit-penyakit hati. Jadi nggak pernah membenci, nggak pernah menendam sama siapapun. Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang muncul adalah akhlak dan perilaku yang sangat luar biasa. Dan ini Masya Allah teman-teman semuanya. Rizki besar kalau buat kita bisa bertemu, bermajelis, ya kan, secara langsung terhadap beliau-beliau semuanya. Bahkan mungkin hanya orang biasa, bukan seorang alim, ya. Tapi dia adalah seorang pengamal ilmu. Yang sholatnya dijaga, puasanya dipelihara, lisannya Masya Allah. Bukankah ini gambaran juga yang terjadi bisa kita dapati pada sepuh-sepuh kita dulu, nenek-nenek kita yang tinggal di desa, ketika mereka dijahati sama orang, coba, kadang kita yang hariwang, kalau kata orang Sunda, hariwang nyebutnya ya, kita yang bingung, kita yang panik, kita yang gelisah, kita yang kadang suka nggak terima gitu kan, atas sikap salah yang diterima oleh nenek-nenek kita atau kakek-kakek kita, apa jawab mereka? Biarin aja, nggak apa-apa. Itu enteng banget itu. Itu akhlak. Kenapa? Karena beliau-beliau ini mengenal Allah. Bukankah suatu ketika Sayyidina Ali itu pernah mengatakan begini. Awaludin fi ma'rifatullah. Awal dari Islam adalah kita mengenal Allah. Pertanyaan saya, teman-teman semuanya, kita sebagai seorang muslim sudah semengenal apa kepada Allah yang menciptakan kita? Itu PR besar. Karena gini, kalau kita betul-betul mengenal Allah, maka akan meminimalisir kemaksiatan. Kalau kita terlanjur melakukan kemaksiatan dan mengenal Allah, maka akan segera minta ampun kepada Allah dan bertobat. Kalau kita betul-betul mengenal Allah, saat kita menyakiti dan menzalimi orang lain, maka yang terjadi adalah sikap kita untuk meminta maaf dengan segera kepada mereka. Kenapa? Karena kita nggak mau nanti Allah marah sama kita. Kita nggak mau Allah nanti malah menghukumi kita ketika nanti di akhirat. Yang disebut sama Nabi SAW sebagai seorang yang muflis. Apa muflis itu? Muflis adalah orang-orang yang bangkrut. Kayak contoh begini. Ini sikap saya. Ini contoh ya, teman-teman semuanya boleh dijadikan pelajaran. Banyak hal yang terjadi dalam interaksi saya secara sosial, dalam dakwah. Satu, ketika ada orang-orang yang, ini contoh ya, minta jadwal untuk ngisi kajian. Harus tanggal ini, minta dibantu, minta dimudahkan. Yang jelas di tanggal itu misalkan tidak mudah. Nah, itu bukan akhlak. Karena gini, kayak gini ya, kayak pesantren Ramadan ini kan, ini adalah program tahunan antara mungkin Sister Villa dengan teman-teman dari Cordoba. Artinya sebulan sebelum Ramadan itu datang, atau bahkan 2 bulan sebelumnya, berarti sudah harus disiapkan. Persiapannya sudah ada, ngontak ustadz-ustadz siapa yang memang harus dikontak untuk bisa ngisi. Kenapa? Karena beliau-beliau juga akan mempersiapkan diri kalau sejak jauh-jauh hari sudah diikat dengan muamalah, ketersediaan waktunya. Nah, akhirnya apa? Itu akhlak namanya. Nah, itu cara kita untuk memuliakan ahli ilmu. Bukan malah memintanya secara mendadak dan kemudian memaksa dengan dalih apapun.
Gitu. Jadi teman-teman semuanya itu muslim. Dia tersadarkan dengan keimanannya, ya. Iman itu kesadaran. Bahasa sederhananya, iman itu kesadaran. Sadar Allah ada di dalam hati, sehingga terucap lewat lisan sebagai bentuk dari pujinya kita kepada Allah, dan teraktualisasi secara konkret lewat perbuatan. Itu sadar. Jadi kalau hati kita merasa bahwa betul Allah itu adalah Tuhan kita, Robnya kita, dan Allah selalu menyaksikan kita 24 jam non-stop, maka bukan hanya terucap, tapi teraktualisasikan dalam kesadaran lewat gerak tubuh kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, atau minimal, seminimal mungkin melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Itu akhlak. Ada juga momen di mana ketika seseorang tiba-tiba Assalamualaikum Ustadz gitu kan. Ini pelajaran buat saya juga. Ini tiba-tiba nanya, Ustadz tanggal sekian bisa nggak, tanpa memperkenalkan diri. Padahal komunikasi itu ada akhlaknya, ada adabnya. Contoh gini, ini biasakan kita ketika ngucap salam, perkenalkan diri, kemudian dari mana, kepada siapapun. Nah, kepada teman-teman juga sama, jangan cuma ngechat cuman huruf P doang gitu kan. Apa huruf P itu gitu kan? Karena mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sebuah doa, doanya para ahli surga, doa yang kita ucapkan untuk saudara kita, yang ketika mendengar salam itu dia akan menjawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Kalau cuma huruf P gitu kan, atau ASSS, itu nggak ada nilainya. Kita muslim loh, ini identitas kita. Dan kita sadar bahwa Allah melihat. Nah, ini hal yang sebetulnya fundamental, dasar, adab, dan akhlak, tapi sering kita lupakan. Sering kita abaikan. Mohon maaf ya, mungkin teman-teman bekerja tanpa ada security yang membantu kita untuk parkir, mencarikan parkir untuk kita, ya kan? Mungkin kita akan kesulitan. Nah, setelahnya mendapatkan apa? Minimal ucapkan, terima kasih ya Pak. Kita nginep di hotel, ada bellboy yang membantu barang-barang kita dibawakan ke kamar. Iya. Nah, sudah semestinya kita mengucapkan apa? Terima kasih ya Mas. Atau masuk ke dalam kantor, masuk ke dalam hotel atau tempat-tempat yang memang ada security-nya, membukakan pintu, sapa dia. Terima kasih Mas, Masya Allah, terima kasih. Itu akhlak, itu perilaku seorang muslim. Bukan karena kita ingin dibalas kebaikan yang dilakukan oleh mereka, bukan. Tapi karena kita sadar kita adalah seorang muslim dan orang di depan kita adalah saudara kita. Innamal mu'minunal ikhwah. Bukankah Allah mengatakan di surat Al-Hujurat ayat ke-10 bahwa setiap muslim adalah saudara. Terikatnya kita bukan karena satu rahim, terikatnya kita karena satu akidah. Allahnya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Maka kalau sudah punya kesadaran seperti itu, mustahil mencela. Mustahil menjelek-jelekan. Apalagi secara nasab, kita adalah Bani Adam. Anak cucu keturunan Adam. 7 kali. Kata Bani Adam diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Artinya kita adalah satu keturunan, satu rumpun. Jadi teman-teman, kita itu bukan keturunan Pithecanthropus erectus ya. Kita juga bukan keturunan Homo sapien, bukan. Nah, itu cara orang barat itu menjauhkan kita dari Allah tuh seperti itu. Yang akhirnya apa? Dengan apa yang kita dapat, malaslah kita juga mengkaji. Yang akhirnya apa? Ditelanlah mentah-mentah, salah besar. Allah menyampaikan kepada kita bahwa kita adalah anak cucu keturunan Adam alaihi salam. Dia adalah ayah dari semua ayah-ayah kita yang di atas sana. Artinya, lihat teman-teman semuanya, ketika Nabi Adam ya tidak berakhlak kepada Allah, melakukan kesalahan, lihat. Apa yang doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu akhlak sejati, sadar diri, bukan malah menyalahkan orang. Nah, itu iman, nah, itu takwa. Jadi punya kesadaran yang sangat luar biasa. Contoh begini, istrinya yang salah, suaminya yang minta maaf. Oh, mahal banget itu sekarang. Dia, kemudian ketika suaminya berbuat salah, istrinya yang mendatangi suami dan mengecup tangannya dan mengatakan,
suamiku, aku tidak akan tertidur nyenyak malam hari ini sebelum engkau ridho kepadaku. Itu akhlak. Makanya Nabi mengatakan istri yang solihah itu adalah istri yang mendatangi suaminya bukan tentang siapa yang salah, tapi dia sadar bahwa suaminya lebih utama daripada dirinya dan pintu surga Allah itu berada pada suaminya, maka dia datangi suaminya. Itu akhlak. Sama halnya seperti seorang suami, dia sadar bahwa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya seorang suami bukan tentang apa kedudukannya di luar rumah, tapi bagaimana dia memperlakukan istri dan anak-anaknya di rumah. Itu akhlak. Teman-teman semuanya. Jadi kalau kita mengkaji tentang Islam, pesan-pesan dari Nabi itu mostly hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang interaksi sosial itu tentang akhlak. Coba kita sama-sama tahu ya, Nabi SAW itu kan doanya mustajab, kekasihnya Allah. Ketika seorang Umar bin Khattab mau ziarah ke Ka'bah, umrah, apa yang disampaikan sama Rasulullah SAW? Ya Umar, tolong doakan kami semuanya. Akhlak. Nabi loh, doanya kan nggak mungkin ditolak sama Allah. Mustajab, dekat dengan Allah, kekasihnya Allah. Ya, tapi masih mau menitipkan doa kepada Umar bin Khattab. Itu akhlak. Itu akhlak. Di teman-teman semuanya, kalau bicara tentang personal branding kita sebagai seorang muslim itu akhlak. Dan kalau kita sering melihat sesuatu yang tidak mengasihkan buat kita ya, tidak enak di hati kita dalam penerimaan gitu kan, nah, itu cara Allah untuk mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai kita berbuat hal yang serupa kepada orang lain. Maka teman-teman semuanya, di sesi akhir ini, sebelum nanti kita sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan beberapa tips untuk kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa amalannya sehingga kita bisa menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu, teman-teman semuanya, kalau bicara tentang amalan, semua amal solih yang sifatnya wajib itu bermuara pada takwa. Haji, takwa. Puasa, jelas, takwa. Salat, takwa. Sedekah, infak, zakat, takwa. Artinya, ini kan bagian dari rukun iman. Rukun Islam. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Itu muaranya dengan muara yang sama. Sebuah kantong besar yang namanya ketakwaan. Kantong itu di dalam jiwa kita. Itu kenapa teman-teman semuanya? Kalau bicara tentang ketakwaan, dari mana harus memulainya? Harus memulai dari memperbaiki kualitas sholat. Kalau ditanya, rata-rata orang menjawab, Ustadz, maaf, sama saya ditanya misalkan, berapa lama kita sholat? 5 menit. Nah, itu terlalu cepat. Apalagi sampai terjadi di daerah Jawa, ya kalau nggak salah apa di mana saya nggak tahu, itu sholat secepat kilat, 23 rakaat 4 menit selesai. Padahal sholat itu punya nilai istimewa di bulan Ramadan. Man qoma Ramadana, barang siapa yang berdiri di malam-malam Ramadan, kata Nabi SAW, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Dan kenapa ada orang yang sholatnya ekspres dan kilat? Dia tidak menikmati sholatnya. Dia tidak membangun kesadaran bahwa Allah sedang melihat dia. Dia tidak tumak ninah. Akhirnya apa? Karena sholatnya buru-buru, Allah akan biarkan perilaku sikap buru-burunya itu tetap menjadi sebuah kepribadian dia di luar sholat. Bukankah seorang Umar adalah orang yang Masya Allah ya dulu sangat ditakuti karena kezolimannya, karena kemaksiatannya, dan sangat dikenal dengan hal itu. Tapi kemudian setelah masuk Islam, lihat, Nabi SAW memuji Umar dengan sangat luar biasa. Bahkan kita sama-sama tahu, makamnya di samping makam manusia yang paling mulia. Kenapa Umar bisa berubah drastis 180 derajat? Bahkan ketika berinteraksi dengan istrinya, dia mampu menahan dan mengontrol dirinya. Hanya mendengarkan cerita dan keluh kesah dari istrinya. Jawabannya adalah sholat yang dilakukan oleh Umar itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita surganya belum jelas, masih sangat berharap Allah mau ridho terhadap kita dan memberikan surga terhadap kita. Kita pingin orang lain memperlakukan baik kepada kita, tapi kita masih belum bisa bersikap dan berakhlak baik kepada Allah dan belum bisa berakhlak baik kepada sesama. Itu PR besar buat kita teman-teman semuanya. Maka kalau ditanya amalan apa yang harus kita perbaiki, tadi sudah saya sampaikan. Perbaiki kualitas sholat kita. Perbaiki.
Kenapa? Karena Allah mengatakan di Quran surat 29, ayat ini kita hafal semuanya kok. Ayat 45. Allah mengatakan apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menjaga dirimu dari berbuat fahsya. Fahsya itu kemaksiatan yang muncul karena syahwat kita. Berarti ini kesadaran akhlak kita kepada Allah. Jangan sampai kita melanggar apa yang menjadi syariat Allah. Contoh pornografi, porno aksi. Porno aksi contohnya Muslim, ya. Untuk yang laki-laki terbiasa membuka aurat, untuk yang perempuan nutup auratnya seadanya, ya, atau bahkan dibiarkan terbuka. Nah, itu kan artinya kita tidak bisa menghargai diri kita dengan menghargai syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak ada akhlak dalam diri kita terhadap Allah. Yang kedua, mungkar. Kemungkaran itu kemaksiatan yang muncul karena apa? Karena pikiran kita, karena akal-akal bulus kita terhadap orang lain. Kejahatan yang akan berdampak pada orang lain. Contoh, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Artinya apa? Berarti saat itu kita tidak punya nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kebaikan terhadap orang lain. Contoh, kalau kita bertakwa, ada akhlak kita dalam pekerjaan, maka disiplin kita bekerja. Tepat waktu, pulang di waktu yang seharusnya, ketika lembur kita harus lembur, ya. Ketika kita harus bekerja, fokus bekerja, tidak mainan gadget, apalagi main game online dan lain sebagainya, dan memanfaatkan waktu istirahat seefisien dan semaksimal mungkin. Itu akhlak dalam hablum minan nas. Kemudian ketika janjian harus bertemu dan datang jam sekian, ya datanglah sebelumnya. Itu prinsip yang saya tekankan dalam diri saya, teman-teman semuanya, ketika ngisi kajian, khususnya di daerah ataupun dimanapun dalam kesempatan saya berdakwah. Prinsip saya lebih baik menunggu daripada ditunggu. Nah, itu kenapa? Karena saya pingin dapat nilai tambah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya pingin bisa dekat dengan panitia, dengan penyelenggara dan lain sebagainya. Itu bagian dari komitmen kita. Karena baiknya hubungan kita dengan Allah, maka Allah nanti akan perbaiki diri kita dalam berinteraksi secara sosial. Ya, nggak mungkin bolos, nggak mungkin juga ketika akhlak kita terhadap Allah baik, kita bekerja sogok menyogok, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa nanti rizki yang dia terima itu syubhat dan bahkan cenderung haram. Akhirnya apa? Dia pakai jalur-jalur terbaik. Kalau dirasa dia memang tidak cakap di situ dan tidak qualified, maka apa yang dia pilih? Dia bertawakal kepada Allah, minta dibimbing oleh Allah untuk menemukan cara mencari rizki yang halal dan thayyiban yang lainnya. Atau mungkin dia berniaga, berbisnis. Ketika dia berbisnis, dia tidak menipu orang. Ya, kemudian ketika dia bekerja sama, dia tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ketika dia membangun muamalah dengan orang lain, dia akan melakukan itu semua dengan sebaik-baiknya, profesional, amanah, dan juga menjaga kepercayaan dari orang-orang lain. Nah, itu akhlak, teman-teman semuanya. Dan kalau ditanya apa amalannya tadi, sholat. Sholat yang kita kerjakan dengan kesadaran. Kenapa saya bilang dengan kesadaran? Dengan iman, dengan kehadiran hati kita. Di Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 45 tadi, Allah membuka ayatnya dengan kalimat utslu. Ma uhiya ilaika minal kitab. Artinya bacalah ayat-ayat di dalam Al-Quran, fahami bacaan yang akan kamu baca di dalam sholat. Ketika kamu sudah tahu apa ayat-ayat yang akan kamu baca dan kamu paham dengan apa yang tersimpan di dalamnya, waqimi sholat, maka berdirilah untuk mengerjakan sholat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi gini, ini ayat relate dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Di awal, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Itu akhlak kita kepada Allah. Saat sholat, ya, kita tidak mau membiarkan setan menggoyahkan hati kita, menggoyahkan kesadaran kita. Makanya Allah memerintahkan, fahami bacaan-bacaan yang akan kamu baca di dalam sholat. Kalau itu kita jaga, maka akhlak terhadap manusia, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, Allah yang jaga. Ketemu ya jawabannya? Jadi kalau misalkan masih ada orang yang dia sholat tapi maksiat, dia sholat tapi mencela orang, dia sholat menjelek-jelekan orang, dia sholat sulit minta maaf, dia sholat tapi pengen menang sendiri, manipulatif, playing victim, ya kan? Pokoknya mentality blaming aja ya. Nah, itu problem dengan kualitas sholatnya.
Saya bicara ayat, saya bicara wahyu, ya bukan literasi-literasi yang lain, apalagi literasi dari barat, bukan. Saya bicara wahyu. Kita bicara tentang personal branding kita sebagai seorang muslim. Maka kaidah yang kita ambil adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi teman-teman semuanya, kalau ditanya dari mana harus perbaiki kualitas sholatnya. Karena ini juga yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa saat kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Artinya gini teman-teman semuanya, Allah itu tidak melihat dari seberapa banyak guru yang kita datangi. Allah tidak melihat seberapa banyak ilmu yang sudah dicatat oleh kita. Yang Allah lihat paling utama adalah seberapa sungguh-sungguh kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Seberapa sungguh-sungguh kita menyerap akhlak dari guru-guru yang kita pelajari ilmunya. Itu teman-teman semuanya. Karena apa? Dulu Nabi SAW itu berdakwah tidak selalu dengan perang. Tidak selalu dengan retorika. Ada momen di mana Nabi SAW menunjukkan kemuliaan dan keluhuran akhlak dari seorang muslim. Sebatas contoh, satu. Nabi pernah berdakwah kepada seorang pengemis buta orang Yahudi di pasar. Udahlah buta, pengemis pula berarti miskin, Yahudi pula. Nabi selalu datang setiap harinya ke depan beliau untuk menyuapi makanan. Dengan makanan terbaik tentunya. Sampai satu ketika Nabi SAW meninggal dan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bertanya kepada putrinya yaitu Aisyah, apa amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi yang belum dia lakukan? Akhirnya apa? Ditunjukkan sama Aisyah tentang seorang pengemis buta Yahudi yang di pasar. Begitu Abu Bakar mendatangi pengemis itu, ya kan? Kemudian mau menyuapi makanan. Dan ketika makanan itu sampai di mulutnya, Yahudi buta itu mengatakan apa? Kamu bukan orang yang biasanya. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya orang yang biasanya. Nah, pengemis itu tersenyum dan menjelaskan, pertama, orang yang biasanya menyuapiku, dia tidak pernah membiarkan makanan itu kasar masuk ke mulutku. Dan makanan itu selalu dihaluskan olehnya terlebih dahulu, baru masuk ke dalam mulutku. Yang kedua, orang yang selalu menyuapiku itu tidak pernah berkata dan bersuara apapun. Engkau bukan orang yang biasanya. Ya Allah, teman-teman semuanya. Abu Bakar itu nangis. Abu Bakar itu nangis gitu kan. Kenapa? Sebegitu mulianya akhlak Nabi SAW. Dicela, dijelek-jelekin. Nabi tidak berkata apa-apa dan tidak mengatakan, saya Muhammad yang kamu cela. Gitu. Enggak butuh, Nabi enggak mengklarifikasi apapun. Dan Nabi enggak mencari validasi apapun. Nabi hanya melakukan, memberikan contoh kepada kita teladan terhadap orang-orang yang, Masya Allah ya, yang mungkin dalam berinteraksi secara sosial dengan kita, pasti ada aja masalah dan ujian yang Allah hadirkan gitu ya. Tapi Allah meminta kita untuk mengedepankan akhlak. Term and conditionnya begini teman-teman, selama bukan agama kita yang dilecehkan, maka memaafkan dan tetap bersikap baik terhadap mereka itu pilihan yang paling mulia. Top of the top-nya. Jadi, yang akhirnya apa? Pengemis buta itu masuk Islam ketika Abu Bakar menceritakan siapa yang selama ini menyuapinya. Keluhuran akhlak dari Nabi SAW itulah yang akhirnya membuat seorang pengemis buta masuk Islam. Kemudian ada kisah yang lain. Nabi punya putri namanya Zainab. Suaminya Zainab namanya Abul As. Abul As itu dia tetap kafir walaupun Zainab muslim. Akhirnya apa? Satu ketika, jadi Abul As ini masuk Islam bukan karena pedang sudah di lehernya, bukan karena paksaan. Dan Abul As sendiri yang mengatakan, saya berislam bukan karena saya takut terhadap istri saya. Saya masuk Islam bukan karena ayah dari istri saya adalah seorang Rasul, bukan, tapi kesadaran. Nah itu akhlak. Contoh, lanjutannya ya. Dan seorang Abul As ini kemudian masuk Islam itu karena melihat keluhuran dan ketinggian akhlak dari muslimin. Satu ketika Abul As ini kan masih kafir dan sudah bercerai dengan Zainab. Bagaimana perceraiannya terjadi ketika satu perang kaum kafir Quraisy kalah dan Abul As itu ikut. Kemudian ditawanlah oleh kaum muslimin. Nah, kemudian Zainab mengirimkan sesuatu yang sangat berharga dan Nabi tahu itu apa.
sampai ke tangan Nabi, mata Nabi berkaca-kaca dan tahu persis bahwa itu milik siapa. Liontin milik istri tercintanya, yaitu Khadijah yang telah wafat. Dan kemudian mengatakan kepada para sahabat, ini pun akhlak pemimpin. Nabi bisa saja memutuskan secara personal. Ya, saya nabi, saya rasul, suka-suka saya, kan begitu. Kan banyak pemimpin yang seperti itu ya. Nabi tidak. Nabi menunjukkan akhlak sebagai seorang pemimpin kepada para sahabatnya. Minta pertimbangan dari para sahabatnya. Dan akhirnya para sahabatnya mengembalikan lagi kepada Nabi SAW. Nah, itu akhlak teman-teman semuanya. Nah akhirnya apa? Akhirnya Nabi membebaskan Abul As dan mengembalikan liontin itu kepada Abul As untuk diberikan kepada Zainab dengan satu kalimat yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sampainya Abul As ke Mekah, kemudian bertemu dengan Zainab, ya mereka berpelukan dan lain sebagainya, liontinnya dikembalikan dan Abul As mengatakan apa? Hari ini ayahmu meminta untuk aku menceraikanmu dan engkau menyusulnya ke Madinah. Jadi sama Allah dipisahkan lagi cinta-cintanya gitu. Akhirnya apa? Zainab sami'na wa ata'na kepada ayahnya. Nyusul ke Madinah. Akhirnya apa yang terjadi? Satu ketika Abul As yang masih kafir ini membawa barang dagangan milik pembesar kafir Quraisy. Diadang sama kaum muslimin, diambil barang-barangnya sebagai gonimah. Dan Abul Asnya lari, bersembunyi di rumah Zainab, minta perlindungan dari Zainab. Akhirnya apa? Nabi SAW melindungi apa yang dilindungi oleh Zainab. Nah saat itulah Abul As mengatakan kepada Rasulullah, apa yang kau inginkan? Kata Abul As, ya Rasulullah, saya hanya membawa barang dagangan dari para kaum kafir Quraisy. Dan dagangan itu disita oleh kaum muslimin. Saya ingin barang itu kembali, agar saya bisa kembali ke Makkah. Kalau tidak, saya pasti akan mati. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengembalikan. Selesai, Abul As membawa barang dagangan itu kemana? Ke Mekah dan dikembalikan semuanya kepada orang kafir Quraisy itu. Akhirnya apa? Dia bersyahadat. Itu akhlak, teman-teman semuanya. Dan itulah value-nya kita sebagai seorang muslim, personal branding utama kita sebagai seorang muslim. Bagaimana membangun akhlak yang baik, perbaiki ibadah kita yang namanya sholat. Nanti kalau sholatnya ini sudah bisa menjaga kita dari akhlak-akhlak yang buruk terhadap sesama, maka di bulan Ramadan ini kita akan semakin cemerlang dan bercahaya. Kenapa? Karena di Ramadan ini istimewa. Semua hari-harinya istimewa, terutama 10 hari terakhir. Kenapa? Satu, pintu surga Allah dibuka selebar-lebarnya. Kedua, pintu neraka Allah ditutup serapat-rapatnya. Ketiga, semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, kalau kita sebagai seorang muslim sudah diberikan kesempatan luar biasa seperti ini, menunaikan sholat, ya kan, 5 waktu sehari, ada yang qobliyah ba'diyahnya, ada yang tahajudnya juga, ada yang duhanya juga, bahkan ada salat taubatnya, ada salat istikharahnya. Dengan ibadah-ibadah yang banyak ini yang dinamakan dengan sholat, belum bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi. Yuk sama-sama introspeksi diri. Harus Allah hadirkan syariat apa lagi sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Sehingga kita sadar bahwa kita adalah seorang muslim yang memiliki nilai di hadapan Allah. Teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Masih ada waktu sampai jam 5, insya Allah kita sesi tanya jawab. Saya mohon maaf membatasi waktunya sedikit. Kenapa? Karena nanti pukul 5 saya langsung harus ngisi di PLN untuk acara buka puasa bersama. Saya berharap bisa silaturahmi lagi di lain kesempatan sama teman-teman Sister Villa, baik secara online ataupun offline, insya Allah kita bisa kolaborasi program-program kebaikan dalam dakwah. Maaf, saya nggak banyak bercandanya karena ini kajian online kan nggak bisa dua arah ya, nggak bisa tektokan juga sama teman-teman yang sudah hadir. Dan semoga ini bisa menemani teman-teman saat menyiapkan makanan-makanan atau hidangan-hidangan untuk santap santap buka puasa nanti. Saya kembalikan lagi ke Kang Arif. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Ustadz Febri. Kalau bisa saya simpulkan ya sedikit nih tentang mengenal diri ya atau personal branding kita tentunya sebagai seorang muslim. Yang pertama personal branding kita itu yang pertama adalah sebagai seorang hamba Allah. Yang kedua menjadi wakil Allah ya atau hablum minan nas ini.
Nah, terus eh nah ini penting nih. Biasanya kalau udah deket ya sama teman, kalau mau ngechat biasanya tinggal pe gitu. Kalau enggak, woi woi woi. Iya betul. Biasanya kalau udah deket agak sulit Ustaz ya. Benar, Kalau benar, benar. kalau Benar. padahal kalau berakhlak tuh kan kayaknya lebih indah, tapi kadang kalau Betul. berakhlak ada maunya, ada manawi gitu kan Ustaz ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya harus apa namanya? Diperbaiki lagi ya untuk akhlak meskipun sama teman yang sudah dekat gitu. Betul. Nah, baik Ustaz, nih ada beberapa pertanyaan yang Oh masuk. iya, Saya izin bacakan Ustaz ya. boleh. Silakan, silakan Kang. Dari Yanti, ya Assalamualaikum Ustaz, perkenalkan saya Yanti dari Bandung, Masya Allah salam kenal ya. Untuk Kak Yanti, izin bertanya, apa boleh kita menghindari orang-orang yang sudah zolim pada diri kita karena kalau berdekatan masih suka ingin balas dendam tuh Ustaz? Oh Nah iya. gitu Ustaz, mungkin bisa Saya jawab dijelaskan. langsung ya. Suara Ya saya siap jelas Ustaz. kan, Kang Arif? Jelas Ustaz, Oke, jelas. siap. Saya udah nggak pakai ini lagi soalnya. Oke, gini teman-teman semuanya. Boleh nggak kita, sederhananya gini pertanyaannya. Boleh nggak kita menjaga jarak dengan circle toxic? Gitu ya Kang Arif ya? Kurang lebih? Betul Ustaz, Nah betul. itu boleh banget. Boleh banget. Untuk menjaga kewarasan dan kesehatan mental kita tuh boleh banget. Kenapa? Teman-teman semuanya, badan kita itu punya hak untuk kita jaga. Terutama juga hati kita. Untuk kita jaga dari sesuatu yang sifatnya toksik. Ustadz, berarti bukan apakah itu nggak masuk dalam kategori memutus silaturahmi? No, ya, no, tidak, sama sekali tidak. Artinya kita menjaga kewarasan diri kita dari circle yang rusak, yang toksik, teman-teman yang katanya bestie ternyata nusuk dari belakang. Ketika kita bermuamalah dengan orang lain ternyata dia juga toksik ya dan lain sebagainya, maka boleh menjaga jarak dari mereka. Contoh begini, contoh nih ya contoh kayak apa namanya sikap perilaku negatif orang ya teman-teman kita ketika lagi ngumpul sama mereka ternyata membicarakan keburukan orang lain. Nah itu boleh kita menarik diri dari mereka ketika ditanya sis kok nggak ngumpul lagi atau bro kok nggak ngumpul lagi gitu kan. Iya sorry nih gue lagi nggak bisa gitu kan. Udah cukup jawab segitu aja. Ah lu nggak asik nih sekarang. Ya udah gitu kan. Ketika kalimat itu yang dia sampaikan sama kita jawab aja ya sorry ya bro ya atau sorry ya sis ya gitu. Udah selesai. Besok-besoknya juga dengan jawaban yang sama, tanpa kita harus berbohong kepada mereka. Kenapa? Teman-teman, satu hal yang harus kita tahu ya, Nabi SAW mengatakan 3 hal yang itu dosa dan langsung diberikan hukumannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, memutus silaturahmi. Nah, kalau gitu kan bukan memutus silaturahmi, tapi jaga jarak. Bahasa lebih baiknya adalah jaga jarak. Tetap kita ngobrol, komunikasi seperlunya, tidak berlebihan dan tidak intens seperti sebelumnya. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Nah, ini jelas. Yang ketiga, berbuat zolim. Nah, makanya tadi di awal saya sampaikan kenapa ada orang-orang yang menyakiti kita. Jawabannya sederhana kok. Karena kita pun pernah menyakiti orang lain. Jadi, bolehkah kita menjaga jarak? Jawabannya insya Allah sangat boleh. Selama yang kita pilih adalah kebaikan-kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kita tinggalkan adalah atau kita jaga jaraknya adalah lingkungan-lingkungan yang hanya akan menghadirkan keburukan bagi kita dan juga lingkungan kita. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan titipan nih, Ustadz dari teman nih. Tadi kan Ustadz membahas kalau misalnya yang paling penting itu berakhlak kepada Allah. Nah, Betul. salah satu apa namanya caranya kan dengan memperbaiki kualitas sholat. Nah, mungkin bisa sedikit dikasih tahu Ustadz, gimana sih cara memperbaiki kualitas sholat? Oke, siap. Memperbaiki kualitas sholat ini itu maksudnya adalah khusyuk. Ya, teman-teman semuanya, kalau saya jelaskan secara rinci dan detail tadi, waktunya sangat terbatas, nggak cukup satu pertemuan. Tapi saya spill di sini sedikit saja ya, sebagai jawaban dari pertanyaan Kang Arif yang merupakan pasti ini menjadi kegelisahan kita semuanya. Kita buka Quran surat 23, surat Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai 11. Tapi nanti saya tidak bahas semuanya. Nah, ada beberapa yang ingin saya bahas dari beberapa ayat dari surat Al-Mu'minun itu. Pertama, qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia hidupnya. Jadi kalau ada orang-orang yang, kan Allah menggarisbawahi, qad aflahal mu'minun, orang beriman pasti bahagia.
Kenapa dia bahagia? Ada orang-orang yang menyakiti dia, menzolimi dia. Dia tidak langsung serta-merta untuk membalas keburukan orang itu, kecuali dia awali dengan proses introspeksi diri dulu. Ya, kenapa begitu? Dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat Al-Furqan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Orang-orang yang beriman itu, ketika mereka berjalan di muka bumi, di buminya Allah ini, ada orang-orang yang nggak suka dengan dia. Ada kata-kata celaan, caci makian, ya, umpatan, julid, dan lain sebagainya. Yang keluar dari orang yang beriman itu apa? Qalu salam, tetap kata-kata yang baik. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa orang beriman itu tidak pernah mendengki kepada siapapun, tidak pernah membenci kepada siapapun. Kenapa? Dia lebih berprasangka buruk terhadap dirinya daripada berprasangka buruk kepada orang lain. Jangan-jangan orang yang mungkin terlihat biasa di depan kita adalah orang-orang yang setiap malamnya terbangun dan terjaga dalam sujud-sujudnya. Nah, kemudian itu yang pertama, ya, ada isyarat dari Allah. Pertanyaannya, kenapa dia bahagia? Ayat 11 Allah sampaikan, mereka bahagia karena dijanjikan surga Firdaus oleh Allah di akhirat nanti. Masya Allah. Coba, kita belum wafat, masih hidup, tapi Allah berikan garansi janji oleh Allah surga Firdaus di akhirat nanti. Pertanyaannya, apa amalannya? Dari ayat ke-11 mundur ke ayat kedua. Salatnya khasyi'un. Salatnya khusyuk. Apa dampak dari sholat khusyuk yang kita kerjakan? Lihat ayat ketiganya, salah satunya. Terhindar, terjaga dari perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Kan membicarakan keburukan orang lain itu perilaku yang sia-sia. Iya kan? Nongkrong nggak jelas, nggak ada tujuannya, itu juga perbuatan yang sia-sia. Memfitnah orang, itu perbuatan yang sia-sia. Artinya apa? Terjaganya kita dari kemaksiatan yang hanya akan menghadirkan balanya bagi kehidupan kita. Jadi musibah yang terjadi dalam hidup kita dan masalah yang hadir itu tidak semuanya serta-merta merupakan bentuk teguran dari Allah. Maaf, tidak serta-merta semuanya bentuk dari ujian dari Allah. Bisa jadi berupa teguran dari Allah karena ada kesalahan yang kita lakukan dan kita nggak sadar diri. Tapi secara framing besarnya itu ujian dari Allah bagi orang yang beriman. Tujuannya untuk mengembalikan orang-orang beriman itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketaatan yang paripurna dan menjaga akhlaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertanyaannya gini, gimana cara menghadirkan sholat yang khusyuk? Secara cepat saya sampaikan, pertama perbaiki wudhunya. Bukankah dalam wudhu kita mengatakan kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikan hamba menjadi hamba-Mu yang senang memperbaiki taubat. Di mana taubat yang diperbaiki? Dalam wudhu itu ada proses istighfar kita dengan semua dosa-dosa dan salah yang pernah kita lakukan. Ya kan, tangan pernah ngetik kalimat cacian terhadap orang, mulut pernah berkata kasar kepada orang dan lain sebagainya. Ya. Kemudian akhirnya apa? Setelah memperbaiki wudhu, kedua, pakai pakaian terbaik. Itu akhlak kita sama Allah. Yang ketiga, membangun kesadaran sebelum mengucapkan takbir dalam sholat kita. Bahwa Allah melihat, Allah menatap, Allah menyaksikan. Yang keempat, memahami bacaan-bacaan sholat kita. Yang kelima, selalu menjaga doa-doa kita kepada Allah. Allahu ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ta'ati. 5 hal ini optimalkan sama teman-teman, maka insya Allah akan terperbaiki akhlak kita kepada Allah dengan harapan semoga Allah perbaiki akhlak kita terhadap manusia. Allahu a'lam bishawab. Kang Arif? Iya, baik, Sudah Masya Allah. cukup? Terima kasih, Ustadz, atas jawabannya. Indah sekali, Ustadz, ya. Yang penting kita bisa meresapi, mungkin gitu, Ustadz, ya. Insya Allah. Iya, aduh, Ustadz, sepertinya kita pengen berlama-lama, tapi karena keterbatasan waktu yang Iya, memisahkan qadarullah kita kan. nih, Mohon Ustadz, maaf Masya ya Allah. teman-teman Iya, semuanya. Buat yang kami, nanya yang belum terjawab, saya mohon iya. maaf banget ya. Karena memang saya juga sudah ditunggu. Mm-mm. Insya Allah bisa silaturahmi di lain kesempatan dan semoga bisa mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan juga dan melengkapi dari guru-guru yang lain. Saya Amin, ngucapin amin. jazakumullah khairan kasir Kang Arif, Ya, keluarga terima besar kasih, Ustadz, ya, sudah ya, berkenan, ya, Ustadz, untuk teman-teman mengisi Sister acara ini, Pilah Ustadz. juga. Saya mohon maaf lahir batin. Saya izin untuk pamit lebih Ya, dulu. Ustadz, ya, Ya, semoga lancar acaranya, Ustadz, ya, amin. sehat-sehat Insya selalu, Allah. berkah selalu, Jazakumullah Ustadz. khairan kasir. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Febri dan juga teman-teman semua. Masya Allah, semoga materi yang disampaikan oleh Ustadz Febri bisa kita amalkan ya tentunya dengan akhlak itu ya. Baik teman-teman, untuk
kira-kira siapa ya yang mendapatkan door prize pada kajian kali ini? Yaitu adalah Ibu Yanti dari Bandung ya, yang tadi pertanyaannya ditanyakan, yang saya sampaikan pada Ustadz, Masya Allah. Selamat kepada Ibu Yanti. Jangan lupa untuk Ibu Yanti untuk konfirmasi ke nomor yang ada di slide ini. Nah, itu dia. Silahkan untuk Ibu Yanti konfirmasi ke nomor tersebut. Dan jangan lupa teman-teman semua, besok kita libur ya teman-teman. Insya Allah di hari Senin kalau nggak salah. Hari Senin ya? Hari Selasa ya. Nah, ini bersama Bunda Ari Indriani, Masya Allah, tentang broken home but not broken me. Ya Allah, ini mungkin kalau ada luka-luka pengasuhan mungkin, nah teman-teman semua bisa saksikan langsung pada hari Selasa tanggal 11 Maret ya, waktunya sama setelah asar bersama Bunda Indriani. Masya Allah teman-teman, ini nggak kerasa waktu sudah jam 5. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar juga nih mau beli takjil atau yang mau masak, bunda-bunda semua untuk menyiapkan keluarganya. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran telah telah hadir ya di acara Zoom kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi bermanfaat, ilmu yang bermanfaat juga untuk kita semua. Saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Pengen tahu seberapa antusiasnya para sahabat untuk mendapatkan Al-Quran ini? Ayo simak videonya sampai beres. Bismillah, Assalamualaikum. Saya Gifari Putra, seorang afiliator Al-Quran dari Al-Quran, metode Reading Quran, Al-Quran, pengalaman